Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, ruang 5, yang beranggotakan Anissa Amalia, Tasya, Musfiyahuddin, Hairun Nisa, Nurlaili Fitriandari, dan Fauqa Diansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil yang disingkat menjadi KPK. Baiklah, saya Anissa Amalia dengan NPM 031 akan menjelaskan definisi dari kelipatan persekutuan terkecil. Pada bab sebelumnya, kita telah membahas mengenai faktor suatu bilangan. Maka dari itu, sebelum kita membahas materi tentang KPK, alangkah baiknya kita sedikit mengulang pembahasan mengenai konsep faktor, karena konsep kelipatan itu berkaitan erat dengan konsep faktor. Berikut ini adalah pengertian dari faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Contohnya, 2 habis membagi 4. 2 adalah faktor dari 4. Dapat kita ketahui bahwa 4 dapat diperoleh dari mengalikan 2 dengan suatu bilangan bulat, sehingga 4 adalah kelipatan dari 2. Dengan demikian, benarkah 4 adalah kelipatan dari 2? Dan apa yang dimaksud dengan kelipatan itu? Berikut ini adalah pengertian dari kelipatan. Mari kita simak. Jadi, kelipatan adalah mengalikan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Contohnya, 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 4 sama dengan 12, 3 kali 5 sama dengan 15, dan seterusnya. Sehingga dapat kita simpulkan adalah angka 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 3. Kemudian, setelah membahas faktor dan kelipatan, selanjutnya barulah kita membahas materi kelipatan persekutuan terkecil. Mari kita simak. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Dapat kita lihat pada contoh. Tentukanlah KPK dari 3 dan 4. Maka untuk menjawab soal ini, kita akan menentukan terlebih dahulu himpunan kelipatannya, yaitu himpunan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Himpunan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Maka di sini dapat kita perhatikan bahwa 3 dan 4 memiliki kelipatan persekutuan, yaitu 12, 18, dan seterusnya. Dengan demikian, di antara kelipatan-kelipatan persekutuan ini, yang paling kecil nilainya adalah 12, maka 12 dikatakan sebagai KPK dari 3 dan 4. Baiklah, berdasarkan pembahasan contoh tadi, dapat kita simpulkan secara umum istilah KPK dapat didefinisikan sebagai berikut. Ialah, bilangan bulat positif R adalah KPK dari P dan Q apabila P habis membagi R dan Q habis membagi R, dan R juga habis membagi semua kelipatan persekutuan dari P dan Q. Seperti pada contoh sebelumnya, KPK dari 3 dan 4 adalah 12, maka 3 habis membagi 12, 4 habis membagi 12, dan 12 habis membagi semua kelipatan persekutuan lainnya dari 3 dan 4, seperti 12 habis membagi 24, 12 habis membagi 36, dan seterusnya. Sekian penjelasan materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Tasya. Ada beberapa cara untuk menentukan KPK dari 2 bilangan atau lebih. Nah, yang pertama, metode irisan himpunan, dan yang kedua, metode faktorisasi prima. Di sini saya akan membahas tentang metode yang pertama, yaitu metode irisan himpunan.
Apa itu metode irisan himpunan? Metode irisan himpunan adalah metode yang dimana mendata himpunan kelipatan dari bilangan-bilangan yang akan ditentukan KPK-nya. Nah, contohnya yang pertama, tentukan KPK dari 2 dan 5. Mari kita jawab. Nah, himpunan kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Selanjutnya, himpunan kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 2 dan 5 yaitu 10. Nah, contoh soal yang kedua, tentukan KPK dari 2, 4, dan 6. Nah, langsung saja kita jawab. Himpunan kelipatan dari 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Selanjutnya, himpunan kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Dan yang terakhir, himpunan kelipatan dari 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil dari 2, 4, dan 6 yaitu 12. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musfiauddin dengan MPM terakhir 133. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya tentang metode faktorisasi prima, yaitu menentukan KPK dengan menggunakan metode faktorisasi prima. Sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu metode faktorisasi prima, yaitu menentukan faktor-faktor prima dari bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya. Dan bilangan prima adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi dengan angka lain selain dengan dirinya sendiri dan angka 1. Baik, langsung saja untuk kita lebih memahaminya, kita lihat contoh. Contoh yang pertama yaitu tentukan KPK dari 36 dan 40. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan pohon faktor. Nah, langsung saja 36 bisa dibagi 2 menjadi 18. 18 bisa dibagi 2 menjadi 9. 9 tidak bisa dibagi 2, tapi dibagikan dengan 3 menjadi 3. Nah, di 3 ini terhenti karena bilangan prima. Nah, pada metode pohon faktor ini akan terhenti ketika menghasilkan bilangan prima juga. Selanjutnya yaitu faktorisasi dari 36. 36 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan, nah kita lihat 2-nya ada 2 kali dan 3-nya juga ada 2 kali. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya yang 40. 40 bisa dibagi 2 menjadi 20 dan 20 bisa dibagi 2 menjadi 10. 10 bisa dibagi 2 menjadi 5. Nah, kita lihat faktorisasinya. 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikalikan dengan 5. Sama dengan, kita lihat 2-nya ada 3 kali, maka 2 pangkat 3 dikalikan dengan 5. Jadi, KPK dari 36 dan 40 sama dengan, nah, kita lihat untuk menentukan faktor persekutuan
persekutuan, kita ambil faktor yang sama dengan pangkat tertinggi dan faktor yang berbeda juga dimasukkan. Nah, kita lihat. Pertama itu kita lihat ada angka 2. Pangkat yang paling tinggi kita lihat ada pangkat 3. Jadi kita masukkan 2 pangkat 3 dikali dengan ada angka 3, pangkat paling tinggi yaitu 2. Jadi dikalikan dengan 3 pangkat 2 dikalikan dengan 5 sama dengan 360. Saya ulangi. Jadi KPK dari 36,40 dan 40 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 360. Baik, selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Tentukan KPK dari 24, 30, dan 60. Nah, kita selesaikan juga dengan menggunakan pohon faktor. Kita lihat 24. 24 bisa dibagi 2 menjadi 12. 12 bisa dibagi 2 menjadi 6. 6 bisa dibagi 2 menjadi 3. Nah, pada metode pohon faktor ini akan terhenti ketika menghasilkan bilangan prima juga. Nah, 3 itu adalah bilangan prima. Kita selanjutnya ke 30. 30 bisa dibagi 2. 30 bisa dibagi 2 menjadi 15. 15 bisa dibagi 2 menjadi tidak bisa dibagi 2, tapi dibagikan dengan 3, yaitu menjadi 5. Dan selanjutnya kita lihat yang 60. 60 bisa dibagi 2 menjadi 30. 30 bisa dibagi 2 menjadi 15. 15 bisa dibagi 2. 15 bisa dibagi 3 menjadi 5. Nah, 5 ini terhenti karena pada metode pohon faktor ini terhenti ketika menghasilkan bilangan prima. Nah, pasti kita masih ingat bilangan prima itu apa saja, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain-lain. Jadi, kita lihat faktorisasinya. Faktorisasi dari 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 2. 2-nya kan ada 3 kali, maka 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Dan 30. Selanjutnya faktorisasi dari 30. 30 sama dengan 2 dikali 3 dikalikan dengan 5. Selanjutnya faktorisasi dari 60. 60 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2-nya ada 2 kali, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Jadi KPK dari 24, 30, dan 60 sama dengan, nah, kita lihat seperti yang contoh soal yang nomor 1, kita ambil faktor yang sama dengan pangkat tertinggi dan faktor yang berbeda juga dimasukkan. Kita lihat angka 2. Angka 2 faktor yang paling tinggi, angka yang paling tinggi dengan pangkat yang paling tinggi yaitu pangkat 3. Jadi 2 pangkat dikalikan 2 pangkat 3 dikali dengan 3 cuma 1, cuma pangkat 1 yang paling tinggi, dikalikan dengan 5. Saya ulangi. Jadi KPK dari 24, 30, dan 60 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. Baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dengan NPM 2006 1040 4010 8. Di sini saya akan membahas soal tentang KPK dengan 2 cara.
yaitu metode irisan himpunan dan metode faktorisasi prima. Soal yang pertama. Tentukan KPK dari 28 dan 36. Penyelesaiannya, di sini kita menggunakan metode irisan himpunan, yaitu mendata kelipatan himpunan. Himpunan kelipatan dari 28 ada 28, 56, 84, 112, 140, 168, dan seterusnya sampai 252. Kemudian ada himpunan kelipatan dari 36, yaitu ada 36, 72, 108, 144, 180, 216, dan 252. Kelipatan 28 dan 36 hanya memiliki satu kelipatan persekutuan saja, yaitu 252. Jadi, KPK dari 28 dan 36 adalah 252. Selanjutnya ada metode faktorisasi prima, yaitu menentukan faktor-faktor prima dari bilangan yang akan dicari KPK-nya. Penyelesaiannya, untuk lebih mudahnya di sini kita menggunakan pohon faktorisasi. Yang pertama ada faktorisasi dari 28. 28 dibagi dengan bilangan terkecil prima yaitu 2, hasilnya adalah 14. 14 dibagi dengan bilangan terkecil prima yaitu 2, hasilnya 7. Jadi, faktorisasi prima dari 28 adalah 2 dikali 2 dikali 7 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 7. Selanjutnya ada pohon faktorisasi dari 36. 36 dibagi dengan bilangan terkecil prima 2, hasilnya 18. 18 dibagi dengan bilangan terkecil prima 2, hasilnya 9. 9 dibagi dengan bilangan terkecil prima 3, hasilnya 3. Pohon faktor akan selesai jika menghasilkan bilangan prima, dan 3 adalah bilangan prima. Jadi, faktorisasi prima dari 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk menentukan KPK-nya, kita dapat mengambil bilangan dengan pangkat terbesarnya saja. Jadi, KPK dari 28 dan 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7. Dapat disederhanakan menjadi 4 dikali 9 dikali 7. Hasilnya adalah 252. Jadi, KPK dari 28 dan 36 adalah 252. Saya Nurlaili Fitriandari dengan NPM 029 akan membahas soal nomor 2, yaitu tentukan KPK dari 14, 38, dan 54. Seperti pada soal yang pertama, kita akan membahas soal ini dengan dua metode, yaitu metode irisan himpunan dan metode faktorisasi prima. Yang pertama kita akan mencari dengan metode irisan himpunan. Di sini kita akan mencari himpunan kelipatan dari 14, 38, dan 54. Himpunan kelipatan dari 14 adalah 14, 28, 42, dan seterusnya. Himpunan kelipatan dari 38 adalah 38, 76, 114, dan seterusnya. Himpunan kelipatan dari 54 adalah 54, 108, 162, dan seterusnya. Dari ketiga himpunan di atas, kita dapat melihat bilangan yang sama, yaitu 7.182. Jadi, KPK dari 14, 38, dan 54 adalah 7.182. Yang kedua, kita akan mencari dengan metode faktorisasi prima. Di sini, kita akan menggunakan yang namanya pohon faktorisasi agar dapat memudahkan kita dalam mencari faktor-faktornya. 14 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 yang menghasilkan 7. 38 dapat dibagi dengan 2 yang menghasilkan 19. 15
54 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 yang menghasilkan 27. 27 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 3 yang menghasilkan 9. 9 dapat dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 3 yang menghasilkan 3. Maka faktorisasi prima dari 14 yaitu 2 dikali 7. Faktorisasi prima dari 38 yaitu 2 dikali 19. Faktorisasi prima dari 54 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 atau bisa ditulis dengan 2 dikali 3 pangkat 3. Untuk menentukan KPK-nya, kita harus memuat semua faktorisasi prima dari 14, 38, dan 54 sebagai faktornya. Jadi, KPK dari 14, 38, dan 54 adalah 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 dikali 19 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 27 dikali 7 dikali 19. Hasilnya adalah 7.182. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fokadiansyah dengan NPM 118. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang bunyi pertanyaannya, Budi dan Anto bekerja sebagai pegawai kebersihan. Budi melakukan pemeriksaan setiap 84 hari sekali. Anto setiap 56 hari sekali. Jika hari ini Budi dan Anto melakukan pemeriksaan kebersihan bersama-sama, kapankah mereka bertemu untuk pemeriksaan kebersihan selanjutnya? Jadi, di sini kita akan mencari KPK dari 84 dan 56. Di sini kita menggunakan metode faktorisasi. Baiklah, yang pertama sekali kita akan mencari faktorisasi prima dari 84. Jadi, faktorisasi prima dari 84 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Kemudian, 2 dipangkatkan menjadi 2, kemudian dikali 3 dan dikali 7. Selanjutnya, kita akan mencari faktorisasi prima dari 56. Faktorisasi prima 56 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7. Kemudian, 2 dipangkatkan menjadi 3, kemudian dikali dengan 7. Karena di sini kita mencari KPK, jadi di sini kita harus memuat semua faktorisasi prima dari 84 dan 56 sebagai faktornya. Di sini kita hanya memasukkan faktorisasi prima yang tertinggi. Jadi, KPK dari 84 dan KPK dari 84 dan 56 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian dikali dengan 3 dikali dengan 7. Kemudian 8 dikali 3 dikali 7 sama dengan 168. Jadi, Budi dan Anto akan bertemu pada 168 hari ke depan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.